Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijau. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijau, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas lagi nih yang lagi viral, yaitu gak asing banget dong dengan yang namanya boneka arwah atau spirit doll. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan satu kali lagi, jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Oke guys, spirit doll atau kita lebih familiarnya itu adalah boneka arwah. Itu adalah sejenis mainan anak-anak perempuan. Biasanya tuh anak-anak perempuan tuh sering yang namanya mainan boneka kayak gitu. Nah, akan tetapi spirit doll ini adalah boneka arwah yang dipercaya dalamnya itu tuh ada arwah yang bisa membawa kesenangan, ketenangan, atau kekayaan bagi yang punyanya itu. Nah, dan mereka ini mengurusnya ini seperti layaknya bayi perempuan atau bayi laki-laki. Tip dari Kultur Trip, spirit doll adalah boneka bayi yang dalam bahasa Thailandnya adalah Luktep. Sedangkan Luktep sendiri arti dari bahasa Thailandnya adalah malaikat anak, yang mana dipercayai di dalamnya itu ada arwah yang dapat membawa keberuntungan bagi yang punyanya tadi guys. Dan Luktep ini juga bagi bangsa Thailand atau di negara Thailand itu mereka layaknya juga seperti spirit doll yang dimana digendong, dirawat dengan benar seperti bayi manusia, diberi makan dan lain sebagainya. Dan ada beberapa teori mengenai Luktep ini, yaitu dipopulerkan oleh Mining. Mining adalah seorang penjual boneka yang dia juga mengklaim dirinya adalah ahli spiritual Hindu, dan dia meyakini bahwasanya Luktep tersebut ada arwah yang membawa keberuntungan. Nah, karena beritanya itu tersebar luas, lalu para biksu di sana mengadakan sebuah ritual keagamaan untuk mendapatkan roh keberuntungan itu, lalu dimasukkannya ke dalam boneka tersebut. Dan bukan dari kalangan biksu aja nih guys, tapi kalangan dari selebritis, bahkan pramugari dan lain sebagainya, itu mereka juga membawa yang namanya Luktep ini kemana-mana. Mau syuting mereka bawa, mau penerbangan mereka bawa, pokoknya mereka bawa kemana-mana karena itu katanya mendapatkan keberuntungan, atau mungkin mereka itu percaya bisa membawa keselamatan bagi mereka. Dan sedangkan teori yang kedua adalah Luktep adalah versi terbaru dari Kumantong. Nah, Kumantong sendiri dalam bahasa Thailand adalah janin yang telah mati guys. Karena kesuburan di Thailand itu menurun, lalu mereka ini menginginkan yang namanya sebuah bayi. Karena yang tadi Kumantongnya tadi adalah sebuah janin yang meninggal, lalu mereka tidak bisa yang namanya mempunyai anak, dan kesuburan di Thailand itu yang namanya menurun. Jadi mereka ini mempunyai boneka yang namanya Luktep tadi. Nah guys, apakah kita boleh menurut Islam mempunyai boneka? Sebenarnya dari pendapat semua ulama maupun itu mazhab baik Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya, itu memperbolehkan yang namanya kita mempunyai boneka. Karena boneka itu bukan sebuah patung atau berhala untuk disembah, melainkan mainan anak-anak perempuan yang hanya dijadikan mainan saja dan bukan untuk disembah, atau sampai lebih tepatnya itu kayak dipercayai mempunyai arwah yang dapat membawa keberuntungan. Nah, alasan diperbolehkan yang mempunyai boneka sebagai mainan adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang bermain di depan Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi SAW menanyakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, boneka apakah itu?" Lalu Aisyah radhiyallahu anha
menjawab ini adalah boneka kuda. Lalu Rasulullah SAW menjawab lagi, mengapa boneka kuda ada sayapnya? Dan dengan cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bukankah Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap? Nah, ketika itu Rasulullah SAW tersenyum sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwasanya mempunyai boneka hanya untuk mainan itu tidak apa-apa guys, asalkan tidak berbentuk makhluk hidup yang sama persis dengan yang aslinya. Nah, ada lagi nih hadis yang senada dengan diperbolehkannya boneka sebagai mainan adalah jadi ketika Aisyah lagi bermain dengan sahabat-sahabatnya, yaitu dengan bermain boneka, Rasulullah SAW masuk ke dalam. Nah, lalu teman-teman ini pada kabur semua masuk ke dalam karena takut dengan Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW memberikan mainannya itu kepada teman-temannya itu satu persatu. Nah, dari hadis ini bahwasanya Islam membolehkan kita mempunyai boneka, akan tetapi yang harus digarisbawahi adalah hanya untuk mainan, bukan dipercayai sebagai dia membawa keberuntungan, kesenangan, dan lain sebagainya. Oke guys, kalau misalkan kita salah mengartikan, itu jatuhnya termasuk syirik, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dan itu sama saja sudah menduakan Allah. Kita percaya kepada benda-benda yang dapat membawakan keberuntungan, bahkan kesejahteraan bagi yang punyanya, itu sudah termasuk syirik banget guys. Dan itu adalah dosa yang paling besar. Ingat, dalam Islam adalah kita hanya boleh mempunyai boneka sebagai mainan saja dan tidak harus berbentuk sebagai makhluk aslinya. Akan tetapi hanya sebagai mainan, bukan untuk disembah ataupun melainkan dipercaya dapat membawakan keberuntungan. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada yang salah atau kata-kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.